Salam sahabat Basilia TV. Lama tidak berjumpa di podcast kita. Tapi puji Tuhan, hari ini kita ada kedatangan tamu yang luar biasa, hamba Tuhan dari Jakarta. Silahkan Cik Fili memperkenalkan diri. Ya, nama saya Fili. Saya pelayanan hari ini di Gereja Oikos Tebora di Jakarta, di Citra. Ya, saya senang sekali kalau hari ini saya boleh menjadi berkat mungkin ya buat saudara-saudara yang mendengarkannya, sehingga mungkin nanti kesaksian atau pengalaman itu bisa menjadi motivasi buat kita semua sebagai mungkin hamba-hamba Tuhan maupun sebagai pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Ya, terima kasih Fili. Ini dalam rangka apa ke Madiun? Saya ke Madiun ini dalam rangka membawa tim. Jadi ada 2 tim yang saya bawa. Tim dari GPK Adulam, yaitu gembalanya Pak Stefanus Heri. Pak Stefanus Heri, Bandung ya? Iya, dia seorang pembidik hati. Dan penulis buku. Iya, penulis buku, betul. Dan membawa satu gereja juga, yaitu dari Gereja Sinode Oikos Tebora. Ya. Dan mereka juga gereja yang khusus dalam penyembahan dan melayani, memulihkan orang-orang yang terluka, yang hancur hati, mengalami pelepasan, dan mereka memang bergerak di bidang seperti itu. Iya. Terus tim yang kedua? Ya itu 2 tim. Oh, yang iya. Tadi yang satu gerejanya Tebora, satu gereja GPK Adulam. GPK Adulam. Ya. Ya. Oke. Beberapa hari lalu saya dan Cik Fili membahas tentang tema podcast ini, dan kita ambil podcast temanya pemimpin yang melayani. Ya, pemimpin yang melayani dan keuangannya. Ya. Ya, keuangan ini yang dimaksud seperti apa, Cik? Keuangan ya. Ya jujur aja kan kita kenal ada 3 kejatuhan ya. 1 tata. 2 uang, ya. 3 seks. Oh iya, tahta, wanita, harta. Ya, harta. Ya. Dan mungkin kebanyakan dari kita tidak menjadi pengelola yang baik dalam keuangan. Ya. Dan apalagi kan firman Tuhan katakan bahwa saingan Tuhan itu mamon. Ya, hari-hari betul. ini adalah uang. Iya. Ya kan? Dan kebanyakan kan kita tanpa sadar kita melayani karena uang. Bukan berarti uang nggak butuh, tetapi motivasinya kita lupa bahwa kita ini melayani Tuhan. Sehingga seringkali hati kita melenceng, kita lebih kepada uang, kita sibuk pelayanan dengan uang, sehingga kita berpikir bahwa uang itu segala-galanya. Sehingga kita bisa menomorduakan Tuhan. Iya. Nah. Jadi tujuannya supaya kita kembali pada motivasi yang murni melayani Tuhan. Sekalipun pelayan Tuhan juga butuh uang, tapi jangan sampai kita melayani karena itu. Sehingga melupakan panggilan kita yang awal, yang sejati. Karena jujur aja nih ya, pertama kali saya full time. Iya. Umur berapa, Cik? Aduh, mungkin 20-an kali. 20-an ya. Jadi waktu itu gembala sidang saya kan Pak Yonatan pribadi, cukup dikenal di kalangan organisasi GSJA. Beliau adalah seorang pemimpin yang buat saya pemimpin yang baik dan seorang bapak yang baik gitu. Waktu saya ditanya bahwa kalau kamu mau full time, gereja ini bukan tempat cari uang. Waktu itu saya itu yang saya pegang gitu. Dan dulu waktu saya pertama kali sekolah Alkitab, waktu ditanya kamu dari gereja mana? Oh, dari gereja Bandung. Wah, gereja besar itu, tanah basah. Waktu itu saya belum mengerti arti tanah basah. Jadi dan itu juga akhirnya saya mengingat pertama kali nilai yang beliau sampaikan kepada saya bahwa di gereja bukan tempat untuk mencari uang. Kalau kamu ingin mencari uang, ya tidak perlu full time, bisnis. Gitu. Jadi itu saya pegang. Ya, siap. Jadi gereja bukan ladang bisnis, kurang lebih begitu ya, Cik ya? Iya. Ya, oke. Kita kembali ke topik pertama dulu, Cik. Pemimpin yang melayani. Iya. Karena memang kita ini batasannya pemimpin Kristen ya, Cik ya? Iya. Ya, kita obrolan hari ini dibatasi dengan kepemimpinan Kristen, terutama para pelayan Tuhan, pendeta, gembala, dan apapun kepemimpinan di tempat saudara, termasuk ketua komsel kah, Cik? Ya, semua kita pelayan-pelayan Tuhan adalah
pemimpin-pemimpin juga ya, Ya, yang melayani. yang melayani. Siap. Oke, Cik, boleh diberi gambaran singkat dulu. Pengertian pemimpin yang melayani menurut Cik Fili gimana? Oke. Seringkali kan pemimpin itu tanpa sadar ya, kesannya seperti bos ya. Iya. Yang punya otoritas, Iya. yang memerintah sana sini, dan orang-orangnya tuh harus nurut, harus ikut, taat, tunduk dan segala macam ya kan. Dan seringkali tanpa sadar pemimpin pakai kata sesuatu kalau ada seseorang yang tidak mau ikut, ini kan dari Tuhan. Iya. Mengatasnamakan Tuhan. Ya kan. Nah, buat saya pemimpin adalah melayani ya seperti Tuhan Yesus waktu dia sebelum dalam perjalanannya dia menuju Bukit Golgota disalibkan, kan dia memberi contoh keteladanannya loh kepada murid-muridnya. Dia ambil baskom, dia ambil air, dia ambil kain untuk melap kaki para muridnya. Dan menurut saya pemimpin yang melayani ini bicara keteladanan. Keteladanan, ya. Ya, jadi hidupnya juga harus diteladan, bisa jadi teladan. Bukan berarti kita harus jadi pemimpin yang sempurna ya Pak, tapi keteladanan hidup. Apa yang bisa kita lihat seorang pemimpin bukan dari apa yang dia khotbahkan ini Pak, tapi kehidupan keseharian. Karena saya jujur aja, saya 21 tahun melayani bersama Bapak Gembala Sidang saya, Pak Yonatan. Yang saya belajar adalah keteladanan hidup. Nah, waktu itu saya bilang, Om, kenapa nggak menulis buku? Karena jujur aja saya melihat ada banyak hal yang bisa dipelajari dari kehidupan beliau. Dan bisa memberikan inspirasi bagi gembala-gembala yang melayani. Buku biografi maksudnya? Iya, betul. Nah, kebetulan Gembala Sidang saya itu bukan orang yang pembicara yang gimana ya, khotbah kesana sini, juga yang mengajar kesini. Dia itu orang yang tidak sekolah Alkitab juga Pak. Dan beliau memang latar belakangnya dulu. Ini GSJ Bandengan. Iya. Dan masih aktif sampai sekarang? Beliau sudah dipanggil. Sudah dipanggil tuh. Iya, kemarin ya. Jadi mungkin 1-2 tahun yang lalu beliau sudah panggil pulang. Tapi buat saya keteladanan beliau, saya bilang perlu sekali. Contoh hal yang sepele ya. Kita ada mesin fotokopi Pak. Jadi beliau kalau ada fotokopi untuk kegiatannya, beliau tuh kadang-kadang bayar atau apa gitu. Saya lihat beliau juga nggak memakai uang gereja tuh sembarangan untuk kepentingan pribadinya gitu. Jadi saya melihat keteladanan beliau tuh banyak sekali, baik dari keuangan, bagaimana dia melayani jemaat, dia nggak pilih-pilih. Dia paling hafal loh Pak. Nama-namanya. Nama jemaat, ratusan jemaat Pak. Iya, luar biasa. Itu luar biasa. Jadi saya lihat keteladanan beliau dari sikapnya, dari berbicaranya, dari pelayanannya. Ya buat saya beruntung sih bisa mengenal beliau dan melayani bersama beliau. Bersama beliau ya. Jadi tadi kurang lebih walaupun itu fotokopinya milik gereja ya, Ci. Iya. Tetap beliau membayar. Iya, pakai mobil gereja untuk kepentingan ya beliau bayar. Kadang-kadang enggak ini. Iya. Jadi salah satu saja ya. Nggak memakai fasilitas gereja untuk kepentingan gereja, aji mumpung. Siap. Jadi salah satu kepemimpinan yang melayani berkorban berarti itu ya. Iya betul, berkorban. Berkorban, tidak aji mumpung, tidak memakai fasilitas yang ada, sekalipun itu haknya. Tapi sebenarnya kalau memang haknya boleh ya Ci ya. Apalagi kalau tidak haknya, nah itu yang tidak boleh. Tetapi ada orang yang memang luar biasa, sekalipun haknya tidak dipakai itu memang ada. Nah, kira-kira hal apa lagi Ci? Kepemimpinan yang melayani selain bicara keteladanan. Pemimpin yang melayani, pemimpin itu jangan asal ngomong doang. Perlu turba ke bawah. Ya kan? Salah satu pengalaman saya, kebetulan saya sudah tidak ada di gereja itu dan saya bergabung dengan salah satu gereja ya, yang Tuhan memang bawa saya ke sana, gereja yang sederhana. Jakarta juga yang tadi ya. Jadi waktu itu saya bilang sama Bapak Gembalanya, Pak jangan saya kasih pelayanan khotbah dulu. Banyak orang mau pelayanan khotbah dulu ya Pak. Padahal sudah khotbah lama. Saya bilang saya mau besuk. Kunjungan. Belusukan istilahnya Pak. Oh ya. Turun ke bawah. Presiden kita yang belusukan turun ke bawah. Jadi saya mau kenal jemaat yang saya layani seperti apa.
kehidupan kerohanian mereka seperti apa, pekerjaan mereka seperti apa, sehingga khotbah saya ini khotbah yang membumi, menjawab kebutuhan. Ya, menjawab kebutuhan. Ya. Dan saya juga tahu level rohani mereka sampai di mana. Jangan kadang-kadang kita levelnya sudah terlalu tinggi, kita pikir jemaat kita sudah sama-sama mengerti, memahami, ya kan? Dan kemudian juga pekerjaan mereka, keuangan. Kenapa? Karena kan kadang-kadang kita sebagai hamba Tuhan yang full time atau mungkin kita yang melayani, kita mendapatkan persembahan kasih, dan itu kan hasil keringat mereka, uang dari mereka, dan kita kan harus juga melakukan pelayanan dengan baik, mengelola uang itu juga dengan baik. Jadi pertama buat saya adalah saya datang untuk melihat kehidupan mereka, melayani, menjadi teman buat mereka dulu, orang yang bisa diterima dulu daripada pelayanan saya, Pak. Mengenal dengan baik mereka ya, Cik. Ya. Tapi kalau jemaatnya, misalnya jemaatnya sangat banyak ya, Cik. Kalau sebagai pemimpin kita membawai banyak orang terus turun satu persatu kan mungkin gimana caranya, Cik? Wah, itu om saya kan gereja besar ya di Setia Bandungan, lumayan ya. Dia gembala dikenal dari atas sampai bawah, Pak. Oh, tetap turun satu persatu. Karena dia kenal, dia kalau salaman, dia udah sebut nama, dia mengingat, menghafal setiap minggu 10 nama baru disebutkan, ya dia melayani juga. Nah, kalau ada jiwa baru berarti langsung tahu ya sih ya. Luar tentu biasa. Pada akhirnya kalau gereja besar ada tim-timnya ya Pak ya, tapi kan hati kehambaannya melayani artinya dia mau besuk juga, dia mau kunjungan. Ya. Bahkan di hari-hari beliau tidak terlalu terlibat banyak dalam struktur tuh, beliau tetap pengen mendampingi tim kunjungan. Oh iya. Bersentuhan dengan jemaat. Iya. Jadi kunjungan seperti fokus pelayanannya gitu ya, Cik ya. Pada waktu saya pernah juga Pak ditempatkan, diutus sama gembala saya di salah satu gereja di sekolahan di Jelambar. Itu memang jemaat tidak banyak, sudah puluhan tahun. Terus mungkin kurang lebih 15. Orang-orangnya umur 60 tahun, 70 tahun. Pada waktu saya di sana. Sama itu juga yang saya lakukan. Saya juga besuk, kunjungan dulu, kenal mereka dulu. Bersama-sama dengan mereka sehingga saya tahu gitu, memahami mereka terlebih dahulu sebelum memahami kondisi gereja dulu, karena penting sekali gitu. Sebenarnya memang di pemikiran saya, Cik, penggembalaan tuh yang paling tepat memang mengenal dombanya kan ya. Betul, kita bisa melayani mereka. Jadi tidak masalah jumlah, karena maksud saya gini, ada gereja yang mungkin fokus secara jumlah, jemaatnya bertambah sampai ribuan. Tapi kalau tidak mengenal kan sulit untuk disebut penggembalaan kan ya. Apa bedanya dengan mungkin ibadah bersama atau mungkin perayaan bersama. Kalau seperti itu maksud saya. Jadi memang mengenal domba itu sangatlah penting. Betul. Jadi salah satu poin yang kita dapatkan dari pembicaraan ini adalah pemimpin yang melayani juga harus mengenal domba-dombanya. Nah, betul. Ini saya punya pertanyaan, Cik. Kalau kita mengenal, susah kan pertanyaannya. Kalau kita mengenal domba-domba dengan baik, lalu ada domba yang bercerita, bercerita tentang masalahnya, sharing tentang masalahnya yang mungkin berat gitu, kan kita mendoakan ya. Nah, sebagai gembala, selain mendoakan, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, Cik? Ketika ada jemaat kita yang punya masalah yang berat, kita doakan. Nah, di samping mendoakan. Ya tentu saja kalau dia punya sesuatu yang dibutuhkan, mungkin kita bisa tolong dia melalui mungkin gereja atau mungkin uang pribadi kita gitu untuk membantu dia. Kan Tuhan bilang kalau ada orang yang kekurangan pakaian, kamu punya kasih. Kalau kamu punya sesuatu yang bisa diberikan, ya kasih gitu. Tapi yang pasti ya kita juga mesti berhikmat juga. Nah, semua hal kita lakukan seperti itu. Gitu. Kalau nggak berabe nanti semua datang cerita semua dikasih, kan lebih repot ya kan. Jadi harus berhikmat ya, Cik ya. Iya. Nah, di satu sisi kita ingin murah hati membantu, di sisi lain jangan sampai pemimpinnya itu menjadi berabe yang tadi itu. Sebenarnya kalau bicara pemimpin yang melayani, intinya ya juga bicara melayani itu selain dengan kasih, nggak hitung-hitungan, kedekatan kita dengan orang yang dilayani, ya motivasi Pak. Motivasi. Melayani juga itu pemimpin melayani juga harus punya motivasi yang benar. Motivasi yang benar. Jujur aja, kadang-kadang kan kita melihat
oh kalau dia orangnya sedikit, ada duit, Oh iya. secara kita lain. Iya. Tapi bagi yang tidak ada uang, bagaimana, ya kan? Nah itu kan juga mempengaruhi motivasi kita melayani. Tidak boleh membeda-bedakan, karena mereka sama di hadapan Tuhan adalah domba dan mereka berharga di mata Tuhan seperti kita berharga gitu. Iya. Jadi poin berikutnya ini menarik juga ya. Terima kasih Cik Willy. Saya manggilnya Cik, beliau pendeta juga. Dan sering berkhotbah. Pendeta hari Minggu, sampai Sabtu pendekar. Oh, pendekar. Iya. Luar biasa Cik Willy sudah lama melayani di gereja kami GSJ Cendrawasih sejak zaman Om Petrus. Iya betul. Tuhan sejak yang tuntun. Saya mahasiswa ketika saya pulang, kayaknya Pak sejak itu saya melihat Cik Willy berkhotbah. Sampai sekarang kami diberkati pelayanannya Cik Willy. Mungkin pemimpin yang melayani bicara juga relationship Pak. Relationship. Ya kan dengan saya seperti kayak di Madin itu kita istilahnya saya kan juga bukan pengkhotbah yang hebat, saya juga bukan pengajar, saya juga bukan orang penting, tapi relationship itu sangat penting ketika kita dalam melayani. Sehingga kan Pak Sony bisa tahu ya, cukup lama. Bahkan ketika sekarang ada regenerasi pergantian kepemimpinan, bahkan yang mengundang saya itu kalau nggak salah diaken yang lama mengusulkan kembali. Berarti kan penerimaan itu sangat penting karena kita bisa membangun hubungan. Ini juga kekuatan dari gembala sidang saya Pak, relationship-nya hubungan. Itu penting buat kita menjaga hubungan. Nah, bicara tentang relationship, ini ada pertanyaan lagi. Bicara tentang relationship juga bicara tentang komunikasi. Nah, ini komunikasi dalam pelayanan, karena mungkin ada para pelayan Tuhan yang mungkin ingin belajar komunikasi. Mumpung ini kita di sini dengan Cik Willy bisa bagikan tips berkomunikasi dalam membangun hubungan, Cik, supaya semakin erat kedekatannya. Kalau buat saya kebetulan saya bukan orang yang trainer komunikasi ya. Saya juga ngomong belak-belakan apa adanya ya. Pengalaman gitu. Ya, cuman yang pasti sih dalam hal komunikasi kita perlu mendengar dulu dari orang. Mendengar itu penting nomor satu. Kedua, kita jangan merasa diri kita paling baik, paling benar, paling hebat, paling pinter, paling segala-galanya. Dan dibutuhkan sih kerendahan hati untuk bisa kerjasama, sehingga kita bisa menolong orang yang kita layani, bukan kita malah menjadikan beban buat orang yang kita layani, menyalahkan, mengkhotbahi gitu ya. Saya memang kebetulan banyak Tuhan pakai untuk membantu gereja-gereja yang mungkin dalam proses pertumbuhannya mengalami kendala Pak. Mungkin stagnan. Dan saya pernah berhadapan dengan, saya nggak perlu sebutkan, sinode pendiri dari gereja yang cukup besar, itu umurnya waktu itu 70 kali ya, 75 mungkin, saya masih 30 bocil. Tapi gereja ini cukup saya bisa masuk dengan gembala stafnya juga seorang ini, bahkan Jakarta juga? Jakarta, bahkan hari ini sampai 3 generasi. Satu yang pertama itu sudah meninggal, kedua yang bersama dengan saya ini dia sudah jadi gembala, meninggal juga sekarang anak rohaninya yang ketiga. Jadi ketiga itu kenal saya. Jadi kalau cucunya yang pertama. Bukan cucu, ini lain bukan gereja turun ke anak. Bahkan jadi gembala pertama anak rohaninya, bukan anak kandung, anak rohani. Anak rohaninya meninggal juga dan sekarang anak rohani juga. Jadi memang mereka bagus peregenerasinya. Kebetulan memang anak pendetanya tidak mau, tidak ada panggilan untuk memimpin, jadi diserahkan. Jadi ada satu lagi kalau nggak salah keluarga dari GSJ Air Hidup kan, ada di Bandung, itu juga kakak dari Om Petrus, itu kan umurnya juga luar biasa kan. Masih ya beliau sudah tidak, sudah tidak, terus beliau 80 tahun bisa bawa mobil saya, ngebut masih bawa mobil, saya tinggal di rumahnya. Ya, maksud saya ini loh, saya bocil Pak, bocah cilik dan bisa masuk kepada gereja besar atau kecil dengan gembala yang umurnya 70-80 tahun. Senior banget. Istilahnya saya nggak punya kepintaran apa-apa, nggak punya kemampuan apa-apa. Nah itu kuncinya gimana sih? Kembali lagi, memang Tuhan bawa saya itu punya hati, pengen melihat memberikan semangat buat hamba-hamba Tuhan, gembala, sidang.
yang melayani, mungkin mereka banyak hal-hal problem yang mungkin seringkali tidak mendapatkan perhatian dari organisasi atau nggak punya temen rekan sepelayanan ya kan, lalu mereka kehilangan visi, capek, stres ya kan, kondisi-kondisi itu. Nah, jadi saya punya hati pengen gitu loh mensupport mereka dengan kehadiran saya, mereka bisa bangkit, bisa kembali melayani Tuhan, gereja mereka juga bisa mengalami pemulihan. Jadi waktu itu ya memang dari satu gereja ke gereja lain. Kalau saya sudah selesai bantu 1 tahun atau ini 3 bulan, 1 tahun, 1 tahun, mereka tuh kirim fax ke gereja, minta dari mulut ke mulut. Jadi saya tidak ada gelar apa-apa. Jadi benar-benar cuma punya modalnya hati, Pak. Karena prinsipnya ya nanti dibahas keuangan, ini penting sekali prinsip tentang keuangan. Oke, jadi itu tadi tips komunikasi dari Cik Fili ya. Jadi beliau tidak bicara tentang teori, tidak bicara tentang keilmuan, tapi dari pengalaman hidup dan keteladanan para senior ya. Mendengar aja kita dulu, mendengar ya, rendah hati, apalagi kadang-kadang kita masih muda merasa lebih hebat, gereja kita besar, belum tentu. Kadang-kadang kita perlu belajar dari orang lain juga, Pak. Saya bilang sama pemimpin-pemimpin rohani, anak-anak rohani saya juga, kita kan ada dulu namanya belajar dari Abalov SPK, saya pengikut itu. Saya bilang kadang-kadang kita ini bukan mereka belajar dari kita sebagai pemimpin, tapi kadang-kadang kita juga perlu belajar dari orang-orang baru, orang-orang sekitar kita. Ada hal yang baik yang kita perlu belajari. Nah itu yang kadang-kadang kita perlu waktu untuk mendengar mereka, mengerti mereka dulu. Dan belajar itu memang kuncinya pendengaran. Karena buat saya relationship itu penting. Relationship itu membuat kita hubungan itu bisa kerjasama, Pak, langgeng. Relationship ya. Jadi bangun hubungan sama Tuhan dan sama sesama dan jemaat dan para pelayan Tuhan lainnya. Itu juga penting supaya kita melayani dengan sukacita. Dengan sukacita. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Untuk kepentingan Tuhan juga. Sebelum masuk tentang keuangan, Cik, satu lagi tentang pemimpin yang melayani. Ini bicara kerendahan hati kan ya. Melayani kan berarti kerendahan hati seperti Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Nah, apa tips apa ya, Cik ya? Maksud saya bukan tips ya. Apa kiat atau hal apa yang bisa kita lakukan untuk membuat para pemimpin Tuhan, diri kita masing-masing maksud saya semakin rendah hati dalam melayani Tuhan. Aduh, rendah hati itu nggak gampang. Rendah hati itu butuh proses. Butuh proses. Dan prosesnya berat pasti. Prosesnya berat. Dan itu dengan kejadian-kejadian dalam pengalaman hidup kita, kadang-kadang Tuhan membuat kita belajar untuk rendah hati. Jadi saya simpel aja ya, Pak. Waktu itu saya memang membantu beberapa gereja-gereja dalam pemuritan. Dan saya tidak ada di struktur gereja. Kebetulan saya dibawa departemen pendidikan seorang pendeta. Sampai hamba Tuhan ini berkata dengan gembala sidang saya, Om, ini kan yang kerja hasilnya dia, ya kan? Semuanya memang hasil dia. Kenapa nggak dia aja yang di posisi ini? Gembala saya itu dia maksudnya Cik Fili, pemimpinnya. Iya saya kenapa? Terus dia bilang, saya tahu dia punya kapasitas, saya tahu dia bagus, tapi saya nggak mau dia cepat naik, hancur. Rasanya, proses yang instan. Ya betul, punya harus kerendahan hati memang. Itu mau diproses. Berarti itu ujian waktu juga ya, Cik? Iya betul. Siapa kita itu kan harus lewati proses panjang. Karena banyak orang pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, nggak salah. Kehebatannya, titelnya kalau bisa banyak, Pak. S1, S2, S3, STL, S1, semuanya ya. Tapi maksud saya gini loh, karakter seseorang itu menentukan. Nah, karena karakter kan bicara kedewasaan rohani seseorang, sangat penting bagaimana dia bereaksi, bersikap dalam situasi. Dan itu saya rasa proses. Karena buat saya ini istilahnya masih muda, senior-senior saya itu udah di atas saya, pengalaman banyak, tapi Tuhan bawa saya bisa duduk di dalam tim kepemimpinan dengan Bapak Gembala, itu bukan hal mudah. Dan beliau juga melihat hal itu, bahwa saya bukan orang yang ambisi dalam posisi. Yang penting kita mesti sebagai pemimpin sadar yang melayani, tahu panggilan kita. Ini penting. Kalau enggak kita tahu panggilan kita bingung. Itu
Jadinya, iya bias. Contoh kalau saya udah jelas, waktu saya ada di gereja, panggilan saya adalah mendampingi pemimpin. Iya. Saya Yosua. Jadi saya harus bisa mendukung dia, mensupport dia, gitu loh. Iya. Mengcover dia, menolong dia. Iya. Jadi memang kita harus tahu panggilan kita. Jadi kayak udah, mau ambisi, mau kita berhasil, mau kita sukses, itu bukan harus kita. Kenapa gua nggak ditempatkan di sini? Enggak seperti itu lagi. Iya. Saya bilang memang bicara kerendahan hati nggak mudah. Nggak mudah. Proses. Iya sih, proses ya. Jadi, tapi proses itu kalau kita punya panggilan yang kuat, pasti akan bertahan. Betul. Jadi, seberat apapun prosesnya, kalau panggilannya kita kuat pasti bertahan. Tapi kalau kita panggilannya nggak kuat, walaupun tidak berat, akan mundur juga. Ya Cik Fili ya. Oke, sebelum masuk topik keuangan, Cik Fili ada tambahan apakah tentang kepemimpinan yang melayani? Ya, layani Tuhan aja dengan sungguh-sungguh. Karena yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang memperhatikan dan Tuhan nggak pernah berhutang. Iya. Jadi buat saya melayani, ada jabatan tidak ada jabatan, nggak masalah. kita tetap melayani. Ada uang nggak ada uang, tetap melayani. Ada pujian nggak ada pujian. Tetap melayani. Itulah sebagai hamba. Hamba nggak punya apapun kecuali Tuhannya. Iya. Buat saya selagi masih ada waktu melayani. Dengan sungguh-sungguh buat dia, tanpa ada kepentingan apapun, tanpa ada embel-embel apapun, layani dia saja dengan segera hati. Iya. Kalau ini pertanyaan ini boleh nggak ya Cik? Maksudnya Cik Fili boleh nggak jawab? Boleh jawab. Kira-kira Cik Fili mau bagikan nggak satu pengalaman yang menurut Cik Fili sangat berat dalam proses kerendahan hati itu? Proses yang paling berat, kerendahan hati. Proses yang paling berat dalam kerendahan hati. Misalnya disalahpahamin orang, atau misalnya apa yang membuat Cik Fili sebenarnya itu berat tapi Cik Fili tetap bertahan. Ini benar-benar bingung nih saya. Proses kerendahan hati yang saya alami, apa saya sudah lupa? Saya cuma gini aja sih Pak. Kalau ada sesuatu kejadian, sesuatu yang mungkin salah paham, yang mungkin bisa melukai kita, namanya pelayanan yang bisa buat kita kecewa, saya selalu langsung introspeksi sama hati saya. Kira-kira Tuhan sedang berurusan apa? Dan saya harus bagaimana? Jadi dengan seperti itu cepat, ya udah saya cepat berespon aja. Gitu. Kerendahan hati mungkin yang diajarkan satu gini. Saya ingat, saya waktu itu mimpin retret pertama saya udah bilang retret umum atau SPK di gereja kami pertama kali gitu ya, kita belajar dari Abalov ya. Terus gelombang kedua, saya udah bilang yang udah ikut pertama jangan ikut lagi kita kasih kesempatan yang lain. Ternyata ada jemaat yang pengen ikut lagi dan udah tersinggung gitu, dan tersinggung ya, dan lapor. Waktu itu gembala sidang saya bilang, ayo kita datang minta maaf. Saya bilang, loh Pak, kan saya nggak salah Om. Kenapa saya minta maaf? Ya, kita minta maaf aja, nggak apa-apa. Karena apa? Kita tahu kita nggak salah. Tapi kan dia kecewa, terluka. Kita datang dengan kerendahan hati. Mungkin itu. Jadi, ya udah saya ngucuk-ngucuk, minta maaf ya. Kalau mungkin kemarin ada sesuatu kata saya membuat peraturan statement itu, kamu nggak ini atau apa. Hanya satu aja sih. Mungkin bisa juga ini cukup bermasalah, atau apa ya. Saya minta maaf. Itu mungkin yang diajar. Maksud saya seperti itu. Kerendahan hati. Betul. Karena jadi, saya belajar dari gembala saya tuh, kadang-kadang ada orang yang maaf ya, mungkin sedikit ada mungkin meremehkan gembala saya, mungkin tapi dia selalu beliau, Oma udah tahu kok, dia pasti bilang gereja kita gini, stafnya begini tapi hubungan aja lah, kita relationship aja, kita rendah hati aja, yang penting tetap kita mengasihi. Mungkin itu kali Pak, diajarnya seperti itu, rendah hati. Betul, terima kasih Cik Fili kisahnya ya. Jadi meskipun kita suatu saat merasa tidak salah, contoh proses kerendahan hati itu kita tetap jaga hubungan, bahkan mau meminta maaf dulu. Tapi saya minta maaf kalau memang saya
memakai contoh dari gembala sidang saya karena saya hidup dan dibesarkan dalam pengembalaan dengan beliau. Jadi saya benar-benar mendapatkan saya jadi sampai hari ini punya ya mungkin kualitas ya itu belajar dari beliau. Belajar dari beliau ya. Ya, itulah sahabat Basilea TV. Kita belajar banyak dari Cik Boleh Fili, satu lagi ya. Pak, Boleh, mungkin pemimpin yang melayani harus punya figur Bapak Rohani. Figur Bapak Rohani. Seperti Kalau, apa itu ya figur? Seperti saya punya figur Bapak Rohani. Saya maksudnya dia punya tuntunan sebuah figur ya. Gitu. Bukan sebuah. Seorang figur yang bisa jadi teladan Bapak. Kebetulan gembala saya itu udah menjadi figur buat hidup saya. Nah itu penting kali. Karena kan Yesus saja bilang, aku melayani bukan dari diriku sendiri, tapi aku melihat Bapakku yang melayani kan. Dia mencontoh kan. Betul kan katanya? Dan mungkin saya mencontoh pelayanan itu figur dari dia, keteladanan kembali lagi. Itu pemimpin yang melayani udahlah keteladanan aja lah. Keteladanan aja. Keteladanan, mau mengalah, mau minta maaf, melayani dengan panggilan yang kuat tanpa ada kepentingan pribadi, tanpa ada dana atau tidak masalah ya Cik. Ada apalagi tadi jabatan atau tidak masalah. Ada apalagi ada makanan atau tidak. Saya Pokoknya melayani ya diutus Tuhan lah ya. Diutus Tuhan pergi ya pergi gitu ya. Yang panggil dia ya yang bertanggung jawab lah. Iya. Kalau suatu saat diutus ke luar negeri sih. Luar negeri. Sudah pernah? Sudah. Ya saya bilang melayani itu memang nggak hitung-hitungan. Waktu itu ada salah satu dosen saya yang di Bali, dia bilang, Fili bisa jemput salah satu hamba Tuhan dari Australia, tolongin dia, akomodasiin dia, bantuin cari tiket. Saya kebetulan tidak bisa fasih berbahasa Inggris. Saya coba, dan itu ketemunya tengah malam, dan saya ajak teman saya dekat saya dari gereja lain, bawa mobil dia jam 12 malam. Saya anterin dia sampai ke hotel kemana, sampai ke tempat retret dan segala macam, dan saya ikut seminar dia di Pack City waktu itu. Entah bagaimana dia bilang, saya belum pernah ketemu dengan wanita yang masih muda dan setajam kamu. Lalu dia izin sama gembala saya untuk membawa saya ke Australia. Hanya melayani malam-malam, datang dia gitu. Berapa lama? Dan ikut, saya 3 kali dibayarin kalau tidak salah. Dan waktu itu beliau juga minta saya untuk 1 tahun full bekerja kepada dia. Waktu itu mungkin kan ada kesulitan, kan ada kayaknya ada tragedi yang apa ya, kalau nggak salah pesawat mau apa itu ya, WTC atau apa gitu, saya nggak tahu, lupa. Tapi mungkin agak sulit. Jadi waktu itu saya cuma dapat 6 minggu. Jadi dia pengen. Nah waktu di sana pun dia bilang, waduh kamu melebihi apa yang saya minta. Karena apa? Saya di sana juga kumpul dengan mereka dengan contohnya ya Pak, ada acara untuk Women's Day para single parent, mereka yang mungkin belum di dalam Tuhan, kita mengundang mereka, lalu kemudian kita ada pijit, ada makan. Saya waktu itu hamba Tuhan kan, saya ikut, saya bagian pijit Pak. Pijit tradisional pijit gitu. Orang-orang yang belum kenal Tuhan. Jadi seperti itu gitu. Lalu ikut pemuda-pemuda mereka ke sekolah-sekolah, main dengan mereka, tempel itu. Jadi saya lupa bahwa saya ini hamba Tuhan. Dia undang-undang saya gini, saya harus belajar enggak. Jadi mungkin ya itu melayani nggak hitung-hitungan, kita ada berkatnya juga. Iya betul sih. Lupa jadi hamba Tuhan karena ingatnya pendekar tadi itu. Senin sampai Sabtu kan pendekar, Minggu baru pendeta. Ya karena buat saya gini loh, saya pengen orang mengenal saya bukan sebagai waktu saya di mimbar sebagai pendeta. Orang mengenal saya ini seluruh ini saya, ini saya, ini ya begini gitu loh. Dalam keseluruhan. Ya jadi udah transparan ya, udah begini apa adanya. Ya. Terima kasih Si Fili, kita masuk dalam topik kedua yang sebenarnya bukan topik yang berbeda, topik yang berkesinambungan, yaitu tentang keuangan pemimpin rohani, betul ya? Keuangan pemimpin rohani atau keuangan semua jemaat? Mungkin ada dua kali, keuangan yang menyangkut sebagai keuangan organisasi, gereja Tuhan, dan keuangan kita pribadi, sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, ya, boleh dipaparkan dulu sih. Karena tadi gembala saya bilang kalau gereja itu bukan tempat mencari uang, dan itulah memotivasi saya bahwa pelayanan saya adalah bukan untuk uang. Jadi seberapapun yang dikasih oleh gereja,
saya menerima dengan ucapan syukur dan saya menghargai uang itu hasil jerih lelah dari jemaat-jemaat yang memberikan persepuluhannya. Dan saya juga salut dengan gembala saya karena dia mengelola keuangan dengan benar. Biasanya 10% untuk organisasi, katanya 10% itu dia saving untuk misi, 10% dia saving untuk maintenance gereja. Ya, masuk deposito mungkin ya uang, 70% operasional. Untuk listrik, air ya, mungkin kendaraan, gaji staf pastoral, perlengkapan gitu kan. Jadi itu mungkin sebagai gembala harus bisa mengelola keuangan dengan bijak. Contoh gembala sidang saya kebetulan hati beliau kan kuat dengan misi. Jadi kalau jemaat terbeban memberikan persembahan misi untuk kota ini atau untuk apa, ya dia akan salurkan sesuai. Atau jemaat nih kita uang misi lagi banyak nih, temen nanti operasional kita kurang, kita mau butuh dong punya bis, kita butuh dong keyboardnya ganti, soalnya gembala sidang saya nggak akan ambil uang dari misi. Tetap itu lagi. untuk misi. Gibbon baru atau gimana? Enggak, tetap aja tidak beli apa-apa sesuai dengan uang operasional gereja aja Pak. Jadi dia tidak mau uang yang dipercayakan jemaat untuk misi dipakai untuk kebutuhan lokal. Ini banyak penyalahan gunaan uang yang dititipkan oleh jemaat dipakai untuk sesuatu yang memang ada keperluan. Nggak salah juga, tapi nggak boleh sama dia tidak. Ya saya tidak tahu ya masing-masing orang yang saya belajar dari dia begitu karena kepercayaan. Itu yang organisasi. Ya, lalu kalau itu yang pengelola uang dan organisasi. Transparan beliau juga dengan tim kepemimpinan soal uang. Kalau yang pribadi? Kalau pribadi dengan uang yang saya dapat 10% itu yang disuruh oleh firman untuk kita bawa ke rumah Tuhan. Jadi menurut saya sekarang lagi ngetren soal persepuluhan. Buat saya mau bilang perjanjian baru udah enggak atau apa, tetap persepuluhan tuh penting. Kenapa? Itu kan rumah Tuhan, perlu bayar maintenance-nya, orang-orangnya yang bekerja, gitu kan, hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani mungkin mereka tidak ada pekerjaan memang full melayani, betul kan? Ya kita tetap itu bagian kita. Tetapi kalau kita sebenarnya orang yang sudah mengalami Tuhan, kita nggak 10% Pak, lebih dari itu. 10% tidaklah cukup ya Cik. Bagi orang yang kan Tuhan bilang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, itu mengandung pengertian juga segenap dompet. Kalau kita dekat sama seseorang sayang sama seseorang, kita bisa kasih dia ulang tahun yang berbeda, yang spesial, lebih mahal. Tapi kalau cuma kedekatan biasa, seterah. Jadi kalau menurut saya semakin kita mengenal kedekatan kita sama Tuhan, uang itu kita semakin lebih berani untuk memberi buat dia. Karena yang kita beri bukan bicara gereja, kita memberi untuk Tuhan tapi dikelola gereja. Mungkin gereja mengelolanya kita nggak tahu, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah memberikan. Kalau gereja mengelolanya ada sesuatu yang mungkin salah, itu urusan gereja, harus kita nggak perlu menghakimi gereja itu. Masing-masing bertanggung jawab Pak. Jadi kewajiban kita ketika sudah ngasih selesai sampai situ. Dari sekolah minggu loh Pak, saya diajar untuk memberikan persembahan. Iya betul, saya juga sih. Jadi waktu kita dapat uang saku dari ortu sudah belajar itu. Jadi 10% itu. Lalu dengan saya punya mungkin 90% saya mengelola. Nah, mengelola itu 10% juga saya simpan untuk pekerjaan Tuhan misi. Yang dijalankan sendiri atau enggak? Yang mendukung gereja lokal 10%-nya untuk misi. Karena udah ada gereja lokal, ngapain kita ribet-ribet? Ada yang kelola. Kebetulan saya waktu itu departemen misi gitu. Mereka bisa lihat hasilnya pekerjaan misi itu saya menabur. Nah bicara tentang misi dalam gereja, terutama nih gereja yang Cik Lili tadi ceritakan departemen misi, job desk-nya departemen misi itu kira-kira apa aja sih? Ya, ini memang nggak mudah. Misi di gereja kami itu kan dipegang sama Bapak Gembala karena menyangkut uang. Jadi uang kita terpisah, kita ada dulu janji iman lah yang kumpul. Dan kemudian waktu itu Pak Gembala kan selalu mengundang orang-orang yang bisa khotbah dengan luar biasa untuk menantangkan memang. Tapi waktu itu beliau akhirnya mempercayakan saya untuk mengelola uang misi dan menjadi departemen misi. Waktu itu dana sumber misi kita 2 lah misalnya 200 juta gitu misalnya. Ini misalnya gitu, dan saya juga bingung, waduh saya masih bocil,
kalau saya mengelola ini, terus bagaimana jemaat bisa dapat dana lebih dari 200, jadinya jadi turun nih kan, powernya beda. Gembala Sidang saya kan punya karismanya luar biasa juga kan. Aduh, tapi karena dengan kita doa, kita mau minta Tuhan hikmat mengelolanya, ya puji Tuhan, dengan saya pelan-pelan, gembala saya kan selalu dia memberikan uang misi untuk pembangunan. Ya Bapak tahu lah ya, untuk sinode kita mah ya pembangunan perlu disupport. Lalu pembangunan gereja lokal atau sinode? Oh, gereja GSJ maupun GSJ. Oh, ya gereja lain. Ya GSJ maupun GSJ pembangunan. Karena yang kedua dia juga untuk dana itu diberikan untuk mensupport biasanya hamba-hamba Tuhan perintisan. Ya. Sama GSJ atau non GSJ juga. Ya. Lalu kemudian ada hamba diberikan juga kepada senior yang sudah pensiun, yang rekan-rekan misi, dia sedikit ada memberikan gitu loh. Iya. Lalu misi itu juga ya untung mungkin sekitar segitu aja ya, pembangunan, hamba Tuhan sama penginjilan. Ya seperti itulah. Iya. Nah, jadi waktu di tangan saya diberikan kepercayaan, pelan-pelan saya mengubah. Karena kadang-kadang kita itu dapat sumbangan surat. Karena uang yang kita bantu nggak seberapa, kok mereka jadi minta-minta terus kan. Jadi saya suka bilang kami hanya bisa setahun membantu untuk Bapak 2 kali. Kita ada catatannya. Dan selebihnya mohon Bapak bisa melihat gereja lokal, mungkin berdoa untuk gereja yang mandiri bisa mentor. Nah, ini Pak yang penting sebenarnya gereja-gereja yang ada di kota-kota besar juga menjadi mentor buat mereka. Kadang-kadang kan organisasinya beda, ngapain kita tolong? Tapi kan itu gereja Tuhan juga kalau menurut saya. Saya mentor gereja gini Pak, kenapa saya nggak hitung-hitungan ya? Kadang-kadang saya juga nggak terima PK-nya Pak. Kita nggak terima PK, kita bayar harga, bayar waktu, tenaga saya. Bahkan waktu saya mentor gereja, hari Senin libur saya untuk pergi jauh-jauh ke tempat-tempat jauh-jauh di Jakarta juga jauh-jauh Pak, 2 jam, macetnya belum. Buat saya begini, itu gereja Tuhan bukan gereja siapa, bukan gereja organisasi. Kalau saya tolong gereja ini, otomatis saya Tuhan juga memperhatikan kalau gereja ini bertumbuh, gereja ini maju, gereja ini berkembang, Tuhan juga akan memperhatikan. Jadi buat saya adalah itu gerejanya Tuhan, bukan gerejanya organisasi ini atau orangnya gitu loh. Nah ini ya, jadi waktu saya lihat begitu, saya mulai merubah pelan-pelan. Memang tetap kepada gedung, kita mulai masuk kepada Church 20, penanaman gereja-gereja baru, bekerja sama dengan anak-anak sekolah Alkitab yang punya visi sama dengan kita. Kita mengutus mereka, mementor mereka. Dan dalam pementoran ini, saya juga pakai istilah pembapaan. Jadi yang pertama, pembapaan itu yang penting bicara tentang uang. Contoh seperti ini. Kan namanya gereja perintisan belum sanggup ya Pak ya, untuk mendanai biaya hidup hamba Tuhan operasional. Jadi hamba Tuhan itu disupport oleh kami tiap bulannya. Kehidupannya. Sesuai dengan konteks wilayahnya. Lalu kemudian operasionalnya mereka kolektor simpen. Setelah mereka simpen, mereka setiap bulan datang ke gereja lokal kita pusat, mereka setor. Nah setor, saya kembalikan lagi uang mereka yang kasnya, dan hamba Tuhan itu dapat. Tapi kalau kita di GSJ kan perintisan ada dulu 3 tahun ya Pak ya. Kalau saya mungkin karena mereka juga lihat dari hubungan kota yang ini, saya ambil mereka sampai 10 tahun. Tapi ada tahapnya. Kalau 3 tahun nggak bisa mandi, 3 tahun minimal mereka bisa mandiri untuk operasionalnya. Ya, contoh. Kalau nggak tercapai, misalnya. Itu tercapai karena contoh. Kadang ada salah satu, Ci kita mau ini dong minta dana. Mau bikin acara pasca, saya bilang ini dana bengkak, gua nggak, mendingan bilang jemaat belikan telur di rumah kan punya telur, kumpulin itu kan dari ini. Lalu komsel kita hamba Tuhan kadang-kadang kan pakai uang gereja, misalnya masih kecil memang bilang Pak beli makanan, jangan nanti kebiasaan. Saya bilang kamu punyanya apa, berinya singkong, beli aja singkong. Kita meminimaliskan budget Pak. Natal juga begitu saya ajarkan. Bikin acara banyak, dana banyak. Saya bilang gereja kita belum, kamu mau cari sumbangan. Oh ya saya pementoran gereja ini untuk perintisan saya nggak kasih mereka untuk cari dana sponsor. Nggak bikin proposal. Nggak boleh. Apalagi Natal Pak, itu kan masalah dalam intern gereja sendiri. Kalau dijadikan kata Natal penjangkauan, ya lebih baik penjangkauan bikin acara sendirilah. Natal kan sebenarnya dari kita untuk kita. Pada akhirnya karena dana membengkak loh Pak, nggak sanggup gitu, meriah acara, tapi follow up-nya nggak ada.
Iya Ya sih. buat apa? Itu tantangan memang. Saya ngajarin mereka seperti itu nilai-nilai. Jadi 3 tahun dia berhasil, kalau nggak berhasil 4 tahun. Iya. Sampai akhirnya nanti tahun ke-6 mereka bisa subsidi hamba Tuhan itu. Jadi sedikit-sedikit saya kurangin. 75% dari kami, 25% Oh iya. 50% dari sampai akhirnya sekarang udah 10 tahun mereka mandiri. Lihat kondisi, lihat keadaan, lihat situasi orangnya nggak tentu sama. Iya sih, paham. Jadi ya seperti itu sih. Iya. Dan kemudian juga ada beberapa gereja yang mau networking kita dengan misi. Ya itu juga kita juga bangun juga. Ya puji Tuhan ada proyek-proyek misi yang kita lahirkan dari lokal. Kalau dulu kita belum ada gitu loh. Proyek misi dari lokal. Just planting-nya. Just planting-nya itu. Terus kemudian pelayanan masyarakat. Dulu kita ada anak-anak muda. Mereka pelayanan orang kusta. Mereka juga memberi contoh malam-malam anak kebetulan anak-anak misi itu anak muda ya Pak ya. Masih SMA duitnya belum ada gitu ya. Ada yang beberapa kerja. Kadang-kadang mereka malam-malam, tengah malam datang ke rumah saya jam 11 jam 12 malam. Mereka bilang, Ci, ini ada masalah. Ya kita ngajarin mereka supaya mereka jadi berkat. Jadi ada satu orang yang pakai kursi roda, anak cacat, dan orangnya itu juga nggak ada mata pencarian. Nah keluarganya kita latih jualan lele Pak. Jadi ada orang terus mereka jualan lele, jualan apa. Nah kita mencoba kasih mata pencarian buat mereka gitu. Nah, seperti itulah proyek-proyeknya gitu. Kita juga ada proyek misi bantuan orang tua asuh. Ada banyak anak-anak jemaat. Sekolahnya gitu ya. Anak-anak yang nggak mampu dari jemaat yang nggak punya sekolah, yang nggak mampu, kita juga ada bantuan untuk mereka. Juga ada bantuan kepada orang-orang yang memang belum di dalam Tuhan, tapi mereka juga terima bantuan, juga kita bantu untuk jadi berkat. Nah sekarang kalau perbedaan departemen misi dan departemen sosial apa sih kira-kira? Kalau sosial kan mungkin lebih kepada lingkungan masyarakat kali ya, aksi-aksi sosial yang bekerja sama dengan kelurahan, bencana alam atau apa. Mungkin lebih enak seperti itu kalau menurut saya. Karena kita ketika ada bencana alam, banjir, kebakaran, saya kebetulan jemaat kita itu adalah RT, jadi dekat kelurahan, kita kenal, bahkan ibu-ibu kelurahan datang ke gereja, di lapangan pakai masak apa gitu. Mungkin lebih baik sosial kaitannya dengan masyarakat, sehingga gereja bisa dekat dengan masyarakat. Sedangkan mission kan itu udah tau lah ya, kita namanya, kita mau amanat agung lah istilahnya. Mission itu bicara amanat agung, lebih kepada amanat agung. Lebih ke arah amanat agung ya. Kalau sosial kemanusiaan. Ya lebih mungkin itu kali. Itu menurut saya Pak ya, tapi masing-masing kan beda. Iya Cik. Ya. Baik, terima kasih pemaparan Cik Fili tentang keuangan organisasi yang luar biasa. Jadi salah satu poin tadi yang saya serap ya Cik, sebagai gereja yang merintis atau persekutuan yang kecil atau yang belum kuat secara dana, jangan dipaksakan gitu ya Cik ya. Jangan dipaksakan membuat pengeluaran yang besar maksudnya. Membuat acara yang besar, pengeluaran yang besar, tapi misalnya ujung-ujungnya follow up-nya kurang misalnya seperti itu ya. Buat saya lebih baik bisa mendapatkan satu jiwa mahal harga. Ya kan Tuhan Yesus membebaskan orang yang kerasukan, memindahkan kepada babi itu 1000 babi ya. Kalau dihitung 1 kilo babi berapa satu gereja itu nggak tahu. Berarti kadang-kadang kan menangkan ribuan, ratusan, 10, satu jiwa itu mahal. Saya pernah kok memenangkan satu orang itu mahal harganya. Jadi buat saya gunakan uang untuk untuk orang-orang yang belum mengalami kasih Tuhan sehingga mereka bisa mengalami kasih Tuhan seperti orang yang wanita Samaria bertemu dengan Tuhan dan diubahkan. Jadi buat saya uang misi dipakai bagaimana kita bisa melihat orang-orang yang tadinya belum mengenal dan kasih Tuhan, mereka bisa mengalami kasih Tuhan dan mereka diselamatkan. Siap. Terima kasih Cik Fili. Terakhir yang tentang keuangan pribadi pelayan Tuhan ya. Saya pernah mendengar ya Cik, seorang pelayan Tuhan yang bicara kalau di gereja kami infokan di gereja sesama anggota gereja, sesama jemaat tidak boleh ada utang piutang atau sejenis itulah. Kira-kira menurut Cik Fili bagaimana nih menanggapi tentang utang piutang antar jemaat atau keuangan pelayan Tuhan yang lain yang sharing sama kita, saya butuh uang nih dan sebagainya gitu. Jangan.
Jangan ada hutang menghutang antara kita. Karena apa? Kalau orang itu nggak bisa bayar, nanti akan hubungan nggak baik. Nggak baik. Lebih baik itu nilai. Lebih baik kita tidak memberikan pinjaman dan dipinjam. Nilai. Hubungan akan rusak. Lebih baik gini, ketika memang kita bisa tolong, prinsip saya, kalau saya nggak bisa, saya nggak, orangnya nggak suka kasih pinjam. Tapi intinya kalau saya bisa tolong dia, apa yang saya punya aja. Sorry, gue punyanya segini, gue bantu lu. Karena saya nggak mau merusak hubungan, saya juga nggak mau akhirnya dia meninggalkan gereja, dan akhirnya nggak jadi kesaksian, dan saya juga jadi sakit hati. Ya bisa aja kan, jadi kecewa gitu maksudnya, ya kan? Ya sudah, baik janganlah meminjamkan. Dan sebagai hamba Tuhan juga belajar untuk tidak meminjam lah. Kalau mungkin apa ya? Ya sekarang semarak kartu kredit ya Pak ya. Kartu pinjol juga. Iya. Saya berharap jangan sampai terjebak. Baik kita sebagai hamba Tuhan maupun jemaat yang kita layani. Gitu ya. Nah kalau kita bisa mengelola keuangan dengan baik ya, saya contoh, ada kadang-kadang saya hidup dari pelayanan, saya kan memberikan persembahan perpuluhan juga sebagai hamba Tuhan. Memang waktu saya dapat gaji dari gereja PK, saya bayar ke organisasi. Tapi waktu saya pelayanan khotbah yang lain atau apa, saya bayar ke rumah Tuhan gereja saya. Saya pindah, saya sebagai pelayan dan saya sebagai yang melayani. Jadi saya itu terserah ya, walaupun mungkin ada wah lu nggak bisa, enggak, itu prinsip saya. Karena saya kan harus memberi contoh kepada gereja lokal saya. Kalau saya khotbah perpuluhan tapi saya nyosor ke organisasi kan beda. Iya dong, nggak ada contoh. Ya kan, baik saya bekerja, saya dapatnya, saya store ke sana. Tapi di luar itu yang tidak hasil kerja, oleh kasih karunia Tuhan, saya memberikan ke dalam lokal saya. Kalau saya dapat makan di lokal juga. Nah, kalau saya dapat berkat-berkat juga, kadang-kadang nggak untuk saya pakai. Saya doain untuk apa? Saya sisipkan Pak. Selain saya juga ada untuk bantu juga hamba-hamba Tuhan secara pribadi. Kemudian saya juga bantu juga untuk orang yang terbeban, saya sakit kanker. Jadi walaupun sedikit, tapi setiap sakit yang saya kanker saya coba luangkan. Jadi saya punya pos uang untuk menabur juga. Karena gini, banyak anak-anak tuh bilang, saya mau hidupnya susah, sulit, menabur berat, ya kan? Jangan mental miskin dan minta-minta dan susah. Dari apa yang ada padamu. Ya, kalau kamu cuma ada 10.000, sisihkanlah 500 perak untuk 500 untuk simpen nanti untuk menabur. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan apa, yang 500 itu pasti kepake gitu menurut saya. Jadi kemudian juga hamba Tuhan, apalagi kalau hidup di kota ya jangan konsumtif ya atau gimana ya kan, lihat barang ini diskon pakai kartu kredit terjebak, utangnya banyak, ya kan? Dan kemudian juga jangan sampai kita sebagai hamba Tuhan pengen inilah, wah orang ini kayaknya punya ini, punya itu, punya ini segala macam, kita juga mau dong ya. Akhirnya biaya hidup kita berlebihan pakai kartu kredit, akhirnya gali lubang tutup lubang Pak. Jadi tolonglah 10% perpuluhan, 10% untuk misi, 10% untuk taburan pribadi kita, ya kan, misi untuk lokal, 70%-nya dikelola untuk makan. Makan yang sederhananya aja. Jangan gini, kita misalnya dapat uang 2 juta, dapat persembahan kasih. Kita biasa makan biaya hidupnya mungkin 500.000, misalnya ya, udah dibagi-bagi anak, bayar uang listrik, uang apa semua gitu ya, sekolah, 500.000 makan. 2 juta, tapi kita dapat berkat lagi dari Tuhan banyak, sebulan itu dapat tambahan 2 juta, atau gaji kita naik, jangan kita bengkak uang makannya, semuanya tambah naik lagi, nggak ada yang setting Pak untuk kehidupan kedepannya juga. Kita minimal ada setting juga untuk masa dana darurat. Itu harus. Dan kalau boleh saya kesaksian, saya sudah tidak full time dari 2016 Desember sampai hari ini, saya tidak bekerja full time. Dan saya mau beritahu, Tuhan pelihara saya mendapatkan berkat Tuhan sama seperti saya digaji waktu gereja lama saya. Dan itu every month, setiap bulan. Dan itu bukan dari hasil khotbah. Saya nggak tahu dari mana. Itu burung gagak yang dia perintahkan untuk memberkati hidup saya. Jadi waktu COVID saya bisa beli makanan, dapat berkat masih saya sampai bersujud sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat pemeliharaanmu. Makanya saya udah bilang, udahlah mau melayani Tuhan mau apa sih? Gue hidup gue dipelihara dia. Yang apa ya, kita kan melayani Tuhan yang hidup. Kalau kita melayani Tuhan yang hidup, kita sadar kita nggak perlu takut. Itu aja sih prinsip saya. Benar Pak Sony, saya bilang sama Tuhan berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini.
Dulu saya takut sekali waktu saya untuk berhenti tidak full time, hidup dari mana? Pasti banyak pertimbangan. Ya, tidak ada tabungan. Tidak ada tabungan. Tidak ada tabungan, tidak ada pemasukan. Tapi hari ini Tuhan menunjukkan. Baru-baru ini aja kemarin sempat saya kaget ada seseorang transfer saya, nih buat kamu pelayanan selama di Madiun. Buat kamu mungkin makan atau apa. Saya kaget juga gitu loh. Itu saya bilang nggak pernah terduga cara Tuhan. Jangan ngemis, jangan minta sama Tuhan. Tuhan tuh pelihara. Sampai kemarin saya sudah tidak ada di gereja yang Tuhan suruh saya ini. Saya bergabung dengan gereja tante saya. Maksudnya tante ini guru sekolah minggu. Yang kemarin khotbah. Iya, yang guru sekolah minggu saya. Tante itu saya bergabung dengan beliau sampai gereja saya yang lama itu. Saya kan tidak terima PK. Waktu itu sempat terima PK mungkin 2 tahun atau apa. Dan waktu COVID saya bilang sama gembalanya gini, Pak, ini penuh. Pak, saya nggak usah terima PK lagi. Karena saya lihat selama COVID kan yang dibutuhkan worship apa dan segala macam. Ya saya belakang layar lah. Saya bilang mereka juga punya anak, punya apa, belum punya rumah. Dan gereja kami gereja kecil. Saya bilang saya enggak. Karena saya lihat juga sosok figur dari ibu, salah satu ibu Mary Hartanti. Dia dari Solo. Pendeta. Dia hidup tidak dengan gereja jumlah jemaat yang besar, tapi dipelihara Tuhan di hari tua. Saya bilang sama Tuhan, saya mau hidupnya seperti dia Tuhan. Oma Mary Hartanti ini hidup dipelihara Tuhan. Tidak punya apa-apa. Karena saya tahu banyak hamba Tuhan yang melayani pada akhirnya. Bapak sendiri tahu lah ya. Kalau kecuali kalau anaknya mungkin yang menggantikan, kalau tidak kan bagaimana hidup mereka, ya kan? Dan akhirnya apa yang terjadi? Saya pengen Tuhan, saya mau hidup seperti dia. Nah saya bilang, Tuhan, kalau dulu saya hamba Tuhan, digaji, diberi makan oleh Tuhan lewat gereja lokal. Sekarang saya tetap hamba Tuhan, cuman yang memberi gaji saya bukan gereja lokal, tapi Tuhan lewat siapa aja. Terserah Tuhan. MOU sama Tuhan. Ya sampai hari itu ya Tuhan menolong saya, membantu saya, memelihara saya. Tugas saya adalah saya melayani. Saya melayani dia aja. Melayani dengan tulus saja. Ya, jadi jangan. Iya, Cik. Luar biasa kesaksian Cik Fili ya. Satu lagi, Cik, kalau nasihat apa untuk penonton, untuk pelayan Tuhan yang mungkin sekarang melayani Tuhan dengan maksimal, dengan banyak sekali pelayanan, tetapi keuangannya masih kurang. Melayani sudah maksimal. Sudah maksimal, banyak pelayanannya banyak, tetapi masih kebutuhan keuangannya nggak cukup. Cek pengelolaan keuangan. Ada di mana salahnya maintenance uangnya. Gitu loh. Ada di mana? Karena Tuhan nggak pernah salah kasih kita. Karena firman Tuhan bilang, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan dan minum. Berarti itu sudah perjanjian Tuhan dia pelihara kita. Tapi kalau saudara mau lebih lagi, pengen punya motor bagus, mobil bagus, ya saudara mungkin bisa bekerja, bisa mengelola ladang, lahan, berternak. Saudara punya kekuatan, bisa mengajar, saudara punya kemampuan bisa bikin kue, saudara bisa apa? Kenapa enggak gitu dimaksimalkan gitu loh. Ya kan? Tapi kalau untuk pemeliharaan Tuhan soal makan dan minum pakaian sih pasti udah bisa. MOU-nya udah jelas, Alkitab nggak pernah salah. Udah cukup, cuman tergantung kita Pak pengelolaannya. Cara ngatur uang kita. Iya, cara ngatur uang. Terutama mungkin keinginan, gaya hidup lah ya Ci ya. Mungkin ya. Tapi kalau kebutuhan kami percaya Tuhan pasti cukupkan. Ini masalahnya satu lagi, bukan bicara kita menabur, kita diberkati. Taburlah maka kamu diberkati, memberilah. Bukan, kita memberi karena cinta, menabur karena sesuatu yang memang untuk sebuah menabur itu memang yang Tuhan mau gitu loh. Kita memberkati, menabur. Tapi percaya waktu kita hidup kita diberkati, itu bukan bicara tentang taburan, memberi. Karena kita adalah anak. Ya kan Pak Sony kan punya anak, nggak mungkin membiarkan anakmu tanpa makan, tanpa apapun berusaha. Ini kan sedang makan juga. Halo. Jadi kalau ini YouTube santai. Kalau kita anak, kenapa kita khawatir? Bapaknya kita di surga sama. Jadi ini bukan soal pilih-pilih kasih gitu, bukan beda-beda. Kok dia dikasihnya banyak, kok saya sedikit? Enggak. Tuhan bilang emang kamu secukup segini, dia segini karena dia punya anak, kamu nggak punya anak. Sama Tuhan tuh adil lah Pak, Tuhan tahu lah. Mengelola dengan baik itu nggak semua orang bisa. Contoh yang simpel mungkin ya kalau cewek kan perlu pakai bedak, pakai skincare, maintenance.
AC enggak? Oh belum, masih kecil ya. Iya. Jadi kan perlu ya. Iya, iya. Kalau kita beli kan kita bisa tahu. Iya. Dicatat dong. Ini pakai skincare biasanya habis berapa bulan. Iya. Jangan waktu habis, saudara mau beli pakai uang makan, uang apa. Saudara udah sisipin dulu, 1.000 kayak misalnya scan-nya cuma 50.000. Ya dari 1.000 kumpulin, nanti 6 bulan udah ada, beli. Punya pos amplop yang banyak. Iya. Kan sekarang ada dompet tuh, saya lihat tuh di Shopee. Ada dompet ditulisin, ini dompet apa. Nah, jadi AC, contoh AC itu kan GRI 5 tahun Pak. AC kan 3-4 juta kalau dia apa itu lowet ya kan. Nah itu udah saving dulu Pak. Jangan nanti pada hari hanya kita ngambil nanggung uang makan, uang apa atau kartu kredit sementara hidup bertambah biaya makan. Ya ini tabung dulu. Kalau dapat berkat tambahan, jangan habisin hari itu, bulan itu Pak. Ya kita makan enak restoran, oh kita beli ini. Simpen dulu untuk nanti ini. Nah mungkin itu pengelolaan sih. Pembagian yang benar gitu. Iya, memang ada di Shopee itu dompet. Kalau dibuka isinya kayak map gitu, map gitu ya, Cik. Tapi beli yang bagus, Pak. Kemarin saya beli robek. Robek itu artinya terlalu tebal isinya. Bukan plastiknya belum pakai. Tapi sebenarnya sih nggak perlu dompetnya, pengaturan kas-kasnya aja, pengelolaannya. Iya, Cik. Baik, kalau dari saya sudah cukup banyak sekali materi kesaksian nasihat dari Cik Fili yang memberkati saya. Sebelum kita tutup, Cik Fili ada tambahan kah? Oke, ya mau apa? Tambahan apa? Tambahan apa lagi ya? Materi atau apa sebelum ditutup? Jika ada, jika sudah cukup tidak ada. Ya, tuh satu ayat bilang Allahku akan memenuhi segala keperluannya. Iya. Pegang aja tuh ayat. Lakukan bagian kita, lihat bagaimana Tuhan menolong kita. Jujur saya waktu COVID itu tidak ada, saya bilang saya ini pendeta pengangguran. Waktu COVID. Iya, sampai sekarang misalnya gini, saya udah nggak punya tidak bekerja full time, tidak ada dalam posisi pelayanan struktur gereja, tidak ada pendapatan. Tidak melakukan apa-apa. Saya bilang Bu Yon, saya pendeta pengangguran. Artinya ya secara sistem dan strukturalnya tidak ada. Tapi saya tetap adalah hamba Tuhan yang melayani. Gitu. Jadi menurut saya kalau Tuhan suruh kita ya layanilah. Jangan pikir berkatnya. Kadang-kadang saya melayani ya. Ada orang kaya yang saya layani, saya nggak mikir karena berkatnya. Bahkan jangan berpikir karena dari dia kita dapat berkat banyak. Kadang-kadang kita berkorban dulu dengan tenaga waktu. Motivasi kembali lagi sih. Hati kita melayani dengan gairah, dengan semangat, motivasi itu panggilan penting. Yang kuat. Iya, kadang-kadang berkat kita itu jangan mengandalkan si orang kayanya. Di sini karena kita melayani khotbah di sini gereja besar, dananya besar. Kita melayani orang kaya, doain enak nih, pasti kita dapetnya berkat besar. Belum tentu, kadang-kadang saudara berharap kepada mereka nggak kasih loh. Pintu tertutup, Tuhan kasih yang sederhana. Nah itulah artinya jangan banding-bandingkan dengan pelayanan kita, hitung-hitungan juga melayani. Iya sih. Ya itu aja sih. Udah lapar nih. Udah lapar. Terima kasih, nasihat sangat memberkati ya. Kembali lagi ke panggilan yang kuat, tulus melayani Tuhan. Tuhan pasti pelihara kita para pelayan Tuhan. Gitu ya, Cik? Ya, itu aja lah. Saya nggak pintar ngomong, bagaimana berbicara dengan baik, tapi itulah hidup yang saya jalani. Siap. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Semangat buat Cik Fili. Tuhan pakai lebih dahsyat. Amin. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.